Pemirsa, beberapa hari terakhir muncul pro kontra tentang BPJS Kesehatan. Majelis Ulama Indonesia dikabarkan merekomendasikan status haram untuk program jaminan kesehatan yang baru berusia 2 tahun ini. Rekomendasi merupakan hasil Ijtimak Ulama Komisi Fatwa pada Juni silam. Lalu apakah memang ada fatwa haram untuk BPJS Kesehatan? Kita akan membahasnya dalam dialog Prime Time Talk yang bertema halal haram BPJS Kesehatan. Dan telah hadir di studio Bapak Irfan Humaydi, Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan, serta nanti akan bergabung dengan kami Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Profesor Jaih Mubarok, langsung dari kantor MUI. Ya baik, kita langsung aja sapa Pak Irfan. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Baik, dan nantinya pemirsa kami juga akan mengundang Anda untuk bisa terus berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau 021-529-00308 dan SMS di nomor 0811-833-5551. Dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Ya, Pak Irfan, lanjutnya kita langsung bertanya kepada Anda sebagai perwakilan dari BPJS Kesehatan. Setelah rumor ini beredar bahwa MUI dikabarkan mengatakan bahwa ini difatwakan haram BPJS Kesehatan, bagaimana tanggapan dari pihak BPJS Kesehatan sendiri? Iya, pertama hal yang kami lakukan adalah tentu tabayun, klarifikasi. Yang pertama tentu kami mencari tahu lengkapnya dari hasil ijtima tersebut. Setelah kami lihat di situ, kami cari memang tidak ada statement yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan haram. Di situ ada rekomendasi, memang ada 2 rekomendasi. Salah satunya adalah mendorong agar pemerintah, intinya ya, mendorong pemerintah membentuk jaminan kesehatan baik sistem maupun operasional dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan sesuai prinsip syariah. Jadi itu yang kami temukan dalam rekomendasi. Oke, jadi disarankan harus sesuai dengan syariah. Nah, kalau menurut Anda sendiri, apakah kemudian Anda menilai perlukah ini sesuai atau tidak dengan unsur-unsur prinsip syariah? Iya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan, seluruh pihak, termasuk di dalamnya MUI. Artinya ada kepedulian di situ untuk program ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS itu ada 9 prinsip, di mana prinsip-prinsip itu juga mengakomodir atau boleh dikatakan menganut prinsip syariah. Saya bisa sebutkan salah satunya lah ya. Apa itu misalnya? Prinsip gotong royong, ta'awun. Lalu dananya itu dana amanah. Lalu memang setiap kita kan perlu ada pertanggungjawaban, akuntabilitas. Lalu juga pengelolaan dana untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Lalu juga nirlaba. Semua itu secara esensi itu banyak hal yang sudah mengakomodir prinsip-prinsip syariah. Tapi sekali lagi dalam hal ini kami BPJS Kesehatan tidak akan masuk dalam mengomentari, mengkritisi rekomendasi dari MUI tersebut karena itu bukan kapasitas kami. Kami hanya ingin mengklarifikasi tabayun ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini operasionalnya, nanti masukannya seperti apa, nanti didiskusikan bersama. Oke, baik. Nah, permasalahannya kan rumor ini sudah tersiar di masyarakat dan pastinya itu akan jadi perbincangan, kemudian pemikiran oleh masyarakat ketika mereka memutuskan apakah akan kemudian tetap berpartisipasi dengan BPJS atau tidak. Nah, dari pandangan Anda, apakah sudah ada penurunan jumlah misalnya dari para pengguna BPJS Kesehatan ini terkait dengan beredarnya rumor selama seminggu terakhir? Ya, update sampai dengan saat ini kurang lebih minggu terakhir jumlah peserta itu 149,4 juta jiwa. Itu seluruh Indonesia. Kalau dilihat dari kondisi beberapa hari terakhir ini, itu pendaftaran tetap banyak. Tetap banyak. Jadi bisa dikatakan tidak terpengaruh dengan adanya rumor ini? Ya, memang pengaruh sedikit banyaknya mungkin ada.
mungkin mereka banyak yang menanyakan terlebih dahulu. Tapi kan sudah ada klarifikasi juga dari MUI bahwa sebenarnya ini belum ada fatwa BPJS Kesehatan haram. Dan bahkan dalam beberapa talk show pun dari beberapa wakil dari MUI juga mengatakan ya BPJS Kesehatan saat ini silakan jalan terus sampai dengan mungkin penyempurnaan lebih lanjut. Artinya ini masyarakat tidak MUI? Iya, saya ikut beberapa kali talk show. Kebetulan beberapa kali juga ada wakil dari MUI. Nah, itu mengatakan demikian sampai dengan nanti penyempurnaan lebih lanjut itu yang sekarang tetap berjalan, masyarakat harap tenang dan tetap mengikuti sistem yang sekarang berjalan. Oke. Nah, sebenarnya salah satu hal yang dipertanyakan itu adalah soal dana itu kemudian akan yang terkumpul akan diinvestasikan. Nah, kemudian kan ada misalnya prinsip-prinsip yang tadi dikatakan oleh MUI adalah ketidakjelasan, kemudian ada soal misalnya tentang bunga dan lain-lain yang memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan keterangan dari MUI. Nah, menurut Anda kemudian apa yang bisa masyarakat dapatkan informasi yang mengenai misalnya dana itu diinvestasikan kemana? Kemudian produk-produk apa yang kemudian diinvestasikan sehingga kemudian bisa menjamin bahwa ini halal? Iya, kami informasikan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. Semua peraturan pelaksanaan itu jelas ada dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Jadi aturan itu jelas. Mulai dari bagaimana mendaftar, berapa bayar iurannya, lalu bagaimana manfaatnya, jenis manfaatnya, sampai diagnosa apa saja dan berapa besarannya itu ada dalam Permenkes juga. Tapi kalau misalnya diinvestasikan kemana bisa tidak dijelaskan? Nanti saya masuk ke sana. Jadi termasuk juga untuk penempatan dan pengelolaan dana. Dalam salah satu peraturan yaitu PP 87 tentang pengelolaan aset, di situ disebutkan di mana kita menempatkan dana. Khusus untuk dana jaminan sosial, memang strictly di obligasi, sun, dan obligasi. Deposito, sun, dan obligasi. Di undang-undang disebutkan bahwa penempatan dana di bank pemerintah. Bank kustodian pemerintah. Nah, saya ingin menyebutkan begini. Prinsip dari BPJS Kesehatan didirikan itu nature-nya bukan untuk mencari keuntungan. Sehingga mohon dapat dimengerti juga BPJS Kesehatan ini didirikan bukan tujuan utamanya menginvestasikan dana yang terkumpul untuk mendapatkan sebanyak-banyak keuntungan. Tapi karena ini jaminan kesehatan. Dan bahkan realnya tahun 2014 itu biaya pelayanan lebih tinggi daripada iuran yang kita terima. Begitu. Oke, baik. Kita akan konfirmasi ini lagi lebih lanjut dengan pihak MUI. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan dialog ini dan nanti akan bergabung dengan kami dari kantor MUI Bapak Jaim Mubarok. Tetaplah bersama Prime Time Talk.